Halo semuanya, ini menarik banget ya teman-teman ya tentang LC, LC Letter of Credit. Jadi kita nggak akan bahas tentang LC back to back, LC Usen, LC Edsat itu nanti ya teman-teman ya. Jadi itu tuh lebih ke orang banking. Kalau orang banking itu lebih paham tuh tentang LC back to back dan seterusnya. Nah, tapi yang kita bahas itu adalah alur LC teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang masih baru juga, masih ada yang baru kenalan di sini. Aku cuma mau kasih tahu, ini pertemuan ketiga di mana kita akan bahas tentang buyer, buyer, dan buyer. Kayak bersinggungan dengan buyer. Nah, salah satunya adalah cara pembayaran melalui LC, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, mungkin kalau pertemuan pertama di hari Minggu, di minggu pertama itu biasanya kita akan bahas di bulan satu, di mana produk-produk dan produk. Tadi kok ini juga singgung sedikit tentang CFR, CIF, Incoterm, dan teknis ekspor itu adalah bulan kedua. Biasanya di pertemuan kedua, teman-teman. Nah, aku mau back to back tentang materi hari ini, teman-teman. Bagaimana memahami alur kita tentang ekspor ini, teman-teman, atau LC ini, teman-teman. Jadi, kalian harus bedain ya, teman-teman. Kalian diskusi dengan banking atau diskusi dengan eksportir, teman-teman. Karena kalau banking, mereka hanya fokus ke validasi X apa ini memang bisa diterima atau enggak bla bla bla. Terus habis itu kalau ada typo, ada hal-hal yang ini mereka nggak akan pernah peduli teman-teman. Kenapa? Karena kalau kamu typo ya itu kesalahan di kamu. Beda kalau eksportir kan sangat menjaga. Makanya tadi kata-kata Koyo itu sangat-sangat detail, jangan sampai typo. Nanti kalau kalian typo, kalian harus diskresi dulu, kalian harus melakukan apa pengulangan kayak gitu-gitu tuh jadi ribet lagi. Nah, mungkin aku mau tambahin dikit kalau karena tadi Koyo nggak ngasih ini teman-teman nggak ngasih apa namanya nggak ngasih PPT-nya, aku mau kasih tahu aku pernah belajar di salah satu bukan salah satu sih dua komunitas yang menarik banget waktu itu yaitu ada IEC dan Export ID. Nah ini adalah punyanya Pak Roni dan punyanya Coach Amin. Siapa mereka berdua? Coach Roni itu adalah dia eksportir batu bara. Jadi batu bara itu sudah terbiasa dengan letter of credit itu nggak bisa dibohongin ilmunya, jago banget. Dan yang satu lagi ekspor ID ini Kosamin itu adalah orang yang kerja atau ASN di Bea Cukai untuk per Bea Cukaian sorry teman-teman. Jadi kerja di Bea Cukai lainnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian perlu something happen dan ini pengen diskusi sama Bea Cukai, kalian bisa datang ke sini nih teman-teman. Dan mereka tuh rata-rata sih nggak berbayar ya, tapi nggak tahu kalau EC teman-teman gitu. Nah balik lagi, jadi materi waktu itu kita tuh membahas tentang ini teman-teman tentang apa namanya? Sorry, nggak turun ya. Kita membahas tentang bagaimana sih LC itu berjalan. Nah, ini tuh kita bicara teknis ya, teman-teman. Mungkin yang masih pemula itu mungkin akan bingung bahasa-bahasa ini. Jadi, kita tuh ada shift kode, ada LC itu seperti apa, cara transfernya seperti apa. Nah, ini semuanya dijelasin di sini. Ada SBLC juga, kapan SBLC digunakan, kayak gitu-gitu, teman-teman. Standar standar LC liter kredit. Nah, itu ada aturan-aturannya. Nah, kalian bisa cari LC kredit MT 700, MT 103, ini tuh intinya term and condition-nya, teman-teman. Jadi, kalau secara teknis, kalau secara quote on quote, kalau kalian mau pahamin secara mendalam tentang aturan dalam LC itu secara internasional seperti apa, kalian bisa hafalin MT-MT-nya ini, teman-teman. Ini CTP-nya. Nah, itu adalah term and condition secara internasional. Seperti itu, teman-teman. Nah, Swift code itu adalah teman-teman semua tahu, mau TT pun juga menggunakan Swift code, di mana kita menggunakan satu kode, teman-teman, atau mungkin satu nama. Misalkan kayak BCA, Geneadia, kalau misalkan Mandiri, BMRI, Neja, kayak gitu-gitu. Jadi, teman-teman bisa bisa cari juga di internet Swift code-nya ATM kalian, teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi dalam dunia LC ini ada yang tadi aku bilangin, ada selaku pelaku eksportir, ada juga yang namanya banking ya. Kalian harus bedakan nih materinya. Kalau kalian dari banking, kalian tuh akan difokus di bagaimana LC itu diterbitkan dan jenis-jenis LC-nya. Tapi kalau kita sebagai eksportir, pasti kita benar-benar menjaga bagaimana LC itu tercipta atau bisa cair ya teman-teman. Itu dulu tuh poin pertamanya. Oke? Sorry, mungkin yang angkat tangan nanti dulu ya teman-teman. Nah, dari sini teman-teman harus tahu berarti ada dua hal yang harus kalian bedakan. Kalau banking itu lebih ke validasi LC-nya itu layak dijalani atau tidak, teman-teman. Itu dulu teman-teman harus pahamin. Kalau ngobrol sama eksportir, eksportir akan mengajarkan kalian bagaimana LC-nya itu sampai cair, sampai benar-benar keluar.
Makanya tadi salah satu kata-kata Koye itu adalah jangan tipu. Kalian harus benar-benar tahu dokumentasinya apa yang diperlukan, surat menyurat apa. Nah itu eksportir banget tuh. Makanya nggak beda jauh sama bagaimana diajarkan sama Coach Roni dan Coach Amin. Nah, Coach Roni, kalau misalkan Coach Amin dan Coach Roni, karena lebih sering lagi menggunakan LC dibandingkan saya dan Coach Julio, itu bahkan dimulai dari yang namanya draft sales contract. Ini kalian teman-teman bisa baca ya teman-teman. Sebelum LC itu keluar, harus ada yang namanya sales contract. Nah, TT pun juga menggunakan sales contract kalau teman-teman tahu, iya kan? Nah, apa itu sales contract? Sales contract ya intinya adalah aturan-aturan yang kalian mau mainkan. Misalkan, oh saya mau kirim ini satu kontainer, dua kontainer. Nah, kalian tulis dulu di sales contract. Nah, kalau kalian sudah oke, kalian kasih ke bayarnya. Bayarnya sudah oke nih, review bareng-bareng nih. Oke lah, gini, 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 gini. Setuju, sama-sama tanda tangan sales contract itu. Oke? Nah, sales contract sudah ditandatangan, berarti kan terjadi yang namanya pembeli ini mau beli berapa kontainer atau berapa banyak whatever itu. Katakan nilai invoice-nya 10.000 USD dan seterusnya. Makanya di sini si kita sebagai eksportir pasti mengeluarkan yang namanya PO atau invoice ya teman-teman ya. Purchase order atau invoice. Ini jangan sampai ketinggalan nih materinya. Nah, dari situ baru si pembelinya itu meminta berapa banyak yang dia mau pesan dari sales kontrak tadi. Nah, si penjual kita sebagai eksportir kita akhirnya mengeluarkan invoice-nya kita. Oh, totalnya untuk 2 kontainer 40 feet segini ya. Nah, gitu dulu nih teman-teman ya. Nah, dari sini berarti kan kita sudah kekumpul semua datanya nih. Itu dulu teman-teman. Kekumpul datanya, sales kontraknya sudah ada, alur kerjanya sudah ada, jelas ngapain, barangnya seperti apa itu dalam sales kontrak, berapa banyak itu dalam purchase order, dan berapa harganya itu dalam invoice. Itu dulu teman-teman. Jadi di sini sudah clear, makanya kalau pemula mungkin agak bingung nih, sales kontrak itu apa, invoice itu apa, mungkin ikutin dulu ya teman-teman. Nah, dari sini baru yang namanya pembeli atau si buyer itu mengirimkan draft LC, bukan issued LC atau terbit LC, teman-teman. Ingat harus draft LC. Draft LC ini dari mana? Dari sini lagi, teman-teman. Kalian harus tahu, yang namanya draft LC ini didapat dari 1 sampai 5 poin tadi, teman-teman. Jadi alurnya dijelaskan, terus habis itu draft LC ini akan mengikuti semua yang ada di sales contract dan di PO-nya. Jangan sampai purchase order-nya 2 kontainer, tapi ternyata yang diterbitkan LC-nya 1 kontainer. Berarti nanti kita harus menyelesaikan 1 kontainer, bukan 2 kontainer, teman-teman. Atau kebalikannya, ternyata dalam PO-nya dia 2 kontainer, ternyata dalam LC-nya dia minta 4 kontainer. Dan kita nggak siap tuh tiba-tiba barangnya nih, karena dia tahu nih, misalkan kopi musim tanamnya sampai bulan Agustus. Nah, ternyata dia nerbitin LC-nya di bulan Agustus akhir. Dan kita sudah mempreparekan untuk 2 kontainer, katakan gitu, 36 ton atau 40 ton. Nah, karena dia tahu celah hukum atau celah ini ya teman-teman, agar kita gagal kirim, di mana barang itu tetap sampai ke buyer itu bisa buka dan akhirnya LC-nya nggak cair atau kita harus diskresi dulu atau amandemen, ya dia memainkan celah itu. Nah, di situ yang harus kita, oh ternyata dinaikin nih orderannya. Berarti kalau misalkan dia langsung isut, kita bisa melakukan yang namanya amandemen, teman-teman. Makanya teman-teman harus diingetin tadi. Jadi harus pertama tuh di draft LC dulu. Dari draft LC ini kita terima dari si buyer, kita sebagai eksportir itu kita akan review lagi nih. Oh, oke nggak nih? Salah nggak nih? Kayak tadi nih, pemesanan di PO-nya 2 kontainer, kok di sini 4 kontainer. Walaupun kita happy ya sebagai penjual karena dinaikin, tapi kita harus cek juga nih di lapangan seperti ini. Expired date dari LC-nya seperti ini. Nanti kita akan bahas lagi. Cuman dari sini kita harus oh ini beda nih dari negosiasi kita sebelumnya nih, dari sales kontrak kita, dari PO kita. Kalau kita berbeda, berarti kita harus mereview tadi, oke atau enggak. Kalau kita oke, baru kita boleh minta aturkan penerbitan LC-nya. Nah, setelah penerbitan LC, setelah LC-nya keluar pun, kalian tetap harus melakukan yang namanya konfirmasi dan yang melakukan validasi ulang, review ulang, teman-teman. Kenapa? Karena bisa jadi ditambahkan poin-poin yang tadi. Misalkan kita nggak ada sertifikat of organic, misalnya kita atau sertifikat kesehatan. Tiba-tiba dalam isu LC ini, teman-teman, LC Bank ini tiba-tiba di poin dokumen-dokumen dia minta sertifikat kesehatan. Lah kita dalam
1-5 poin, bahkan sampai 6 poin ini di draft LC tidak ada sertifikat kesehatan. Itu jangan pernah mau kita melakukan ekspor ini, teman-teman. Kenapa? Karena sudah pasti gagal. Yang pasti yang rugi itu adalah buyernya. Ketika buyernya nggak mau amandemen, dia sudah mengeluarkan uang untuk menerbitkan LC, ternyata dia main-main nih, menambahkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang quote on quote yang nggak ada nih dari 1 poin pertama sampai poin ke-6. Mungkin dari sini teman-teman kalau kecepatan boleh ngomong di chat ya teman-teman ya. Nah dari sini teman-teman harus ngerti, kalian harus melakukan draft sales contract. Dari draft sales contract direview sama si buyer, mereka suka cara main kita, alurnya sudah oke, baru kita masuk ke PO-nya, baru PO itu tadi si buyernya si buyernya memberikan PO-nya, kita keluarkan invoice. Dari invoice ini kita setuju, si buyer setuju, buyernya mengeluarkan draft LC dulu, jangan LC issued. Kalau misalkan si buyer sudah LC issued dan berbeda dari poin 1 sampai 5, maka minta amandemen. Aku kencengin lagi, minta amandemen, minta perubahan LC, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan nggak sinkron dan ini harus dilakukan, kenapa? Balik lagi, kalian uangnya nggak akan cair. Mau kalian ngomong seperti apa, berbusa-busa ke bank itu kan nggak pernah tahu. Misalkan kayak sertifikat kesehatan, sertifikat organik, mereka nggak ngerti. Mereka hanya based on dari data kamu, based on dari LC itu. Makanya harus dibedakan nih, kamu ngobrol sama eksportir sama pebanking. Kalau ngobrol sama banking, ya banking akan bilang, ini LC-nya sah, ini LC-nya valid. Nah, cuman tiba-tiba di poin-poin di bawahnya ada sertifikat-sertifikat ini, banking kan nggak ngerti, teman-teman. Tiba-tiba, oh ternyata perlu sertifikat kesehatan ya, padahal kita sebagai eksportir tahu bikin sertifikat kesehatan itu agak susah. Misalkan seperti itu ya di raw material itu, atau mungkin bikin organik di itu agak susah dan perlu waktu. Nah itu yang akhirnya membuat ya banking juga nggak bisa apa-apa, teman-teman. Kenapa? Karena banking tupoksinya adalah memvalidasi dan mencairkan LC itu. Itu dulu teman-teman. Jadi bukan menyalahkan bank atau gimana, tapi bank itu kalian harus tahu kalian diskusi sama siapa. Itu dulu teman-teman. Jadi ketika kalian dapat LC, kalian harus cari eksportir yang terbiasa menggunakan LC. Seperti itu dulu. Tapi kalau misalkan tidak terbiasa menggunakan LC, kalian diskusi sama banking, kalian hanya fokus ke validasinya saja. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, kalau datang ke bank itu validasi aja. Tapi kalau untuk kayak mereview tulisannya, mereview ini, jangan ke banking, karena banking itu sudah pasti ACC semua. Karena quote on quote dia paling hanya bilang, Pak, ada organik nggak Pak? Pak, ada ini nggak Pak? Ada BL nggak? Gini. Oh, ada. Cuman kan kita kadang-kadang nggak ngeh, karena kita mungkin buru-buru atau gimana, ya sudah. Karena pikiran kita adalah size kontraknya sama. Padahal harus dicek ya teman-teman, kayak gitu. Mungkin banking yang betul adalah dia akan menjelaskan ulang, oh poin segini ada poin ini Pak, Bapak siap nggak? Nah, karena Bapak siap enggak, mungkin karena kita nggak terlalu ngeh, kita bilang siap. Akhirnya terjadilah transaksi itu, terjadilah produksi. Nah, itu yang akhirnya menjadi problem. Nah, dari sini, poin-poin apa aja sih yang perlu diketahui? Apa sih yang perlu kita review? Bagaimana sih kita koreksinya? Nah, itu kalau kalian pelajarin, nih, kalian bisa screenshot. Di dalam LC itu ada F20, F31, F50, banyak. Nah, ini yang diijoin, yang ditanda-tandain ini adalah hal-hal yang paling penting, teman-teman. Kayak tadi application-nya udah, beneficiary-nya tadi juga dijelasin sama Koyo, jangan sampai tipu sama harganya, dijelasin juga sama Koyo. Nah, kalau Koyo mungkin lebih fokus ke bagaimana poin-poin pentingnya. Itu ya teman-teman. Cuman kalau kita bicara bagaimana secara teknis, ini teknisnya teman-teman. Ada nomornya, ada expired date-nya, itu juga harus diingat teman-teman. Makanya ini poin yang paling penting ya teman-teman. Cuman yang paling penting adalah yang di sini teman-teman. Ini akhirnya menentukan kecairan, sorry. Hasil kalian bisa cair atau enggak, teman-teman. Kenapa? Karena kalau yang di atas ini semuanya lebih ke bahasanya adalah bisa di-adjust, bisa ditoleransi lah kayak gitu, teman-teman. Nah, perbedaannya dulu kalau kita belajar dari kalau kita belajar di mungkin kalau di luar itu jarang ngebuka contoh-contoh suratnya, atau mungkin kalau di sini kan dia mencari contoh dari kasusnya adalah Bangladesh. Cuman kayaknya aku akan skip untuk Bangladeshnya ya teman-teman. Nah, terus cara mengecek keasliannya, kita minta Swift code-nya tadi, Swift MT700 dari buyer, nanti akan dikasih. Nah, terus dikasih bank, habis itu nanti juga balik lagi,
kita akan minta ke bank untuk validasi, teman-teman. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, berarti balik di sini kita akan fokus ke eh, Kak yang di blok kuning hijau tulisannya kurang jelas. Oke, sebentar kita balik ke atas dulu ya. Nah, jadi cara cek keasliannya pasti ke bank. Dari bank itu balik lagi kita harus ngesinkronin dulu nih, amandemen lagi nih ya teman-teman. Jika ada perbedaan, kita harus mengamandemen sampai sepakat. Kenapa? Kalau nggak sepakat, jangan pernah kita melakukan transaksi ini. Karena nggak akan cair. Nggak apa-apa, aku nggak akan cair, teman-teman. Oke? Nah, mungkin kalau ada yang kurang, sorry. Turun nggak sih tadi? Oke, kita perbesar dikit ya. Oke, kelihatan teman-teman? Bisa dicatat. Kalau mau dicatat atau mau di screenshot boleh. Oke, kelihatan ya? Ini paling penting ya, teman-teman, dokumentari credit number, terus habis itu date expirednya, application-nya bisa atau enggak, beneficiary-nya, terus habis itu nanti ada toleransi yang kayak dikata Ko Iyo, nanti juga pakai apa dikirimnya, kayak gitu-gitu. Nah, ini nanti dijelasin di bawah, teman-teman. Oke, cukup ya. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Kita ke bagian paling, salah satu poin yang paling kita cari itu adalah, sorry, turun nggak teman-teman? Tadi kalau teman-teman ngeh di bagian atas tuh ada bagian dokumen ya teman-teman. Dokumen required yang dikuningin. Ya nggak teman-teman? Nah dokumen required ini adalah hal yang pasti kita cari ya teman-teman ya. Paling kita cari atau kita benar-benar fokus. Kenapa? Karena ini adalah penentuan kita untuk closing teman-teman. Makanya biasanya dalam 46A itu biasanya ada akan beneficiary-nya siapa, commercial invoice-nya kayak gimana, packing list-nya apa, bill of lading-nya ada. Nah, itu dimasukin di 46A, teman-teman. Dijelaskan dalam LC 46A dokumen. Nanti akan ada contohnya, teman-teman aja. Nah, terus biasanya ada COO, ada fitosanitari, ada insurance kalau perlu, ada COA. Nah, ini kenapa dimerahin? Karena tiba-tiba bisa ada tambahan, teman-teman. Makanya di sini yang harus teman-teman atau kalian harus ngerti ada pasal 46A. 46A ini yang paling yang bikin akhirnya Bangladesh itu bisa kejebolan atau bisa quote on quote dia bisa ngambil bill of lading kita tanpa dia harus melunasin kita, tanpa dia jairin kita. Nanti ada penjelasannya dikit lah. Teman aku nggak mau bahas tuh di dalam nanti tentang Bangladesh ya. Oke, jadi teman-teman harus ngerti ini di dalam LC ini ada yang namanya pasal-pasalnya. Nah, pasal 46A ini adalah pasal yang menurut saya adalah pasal yang harus kalian ngerti teman-teman sebagai eksportir. Kenapa? Karena sebagai eksportir walaupun kalian setelah telegraphic transfer kalian mempelajari yang namanya packing list, kalian mempelajari bill of lading, kalian mempelajari COO atau SKA, kalian mempelajari fitosanitary dan mempelajari semuanya. Jadi kalau kalian nggak ngerti sama dokumen ekspor kalian, ya berarti kalian quote on quote nggak akan pernah bisa menjalankan LC ini. Karena ini penting banget, ini dasarnya lah ya, fundamentalnya kita. Jadi balik lagi semua ini rata-rata dokumen yang selalu ada saat disiapkan teman-teman, kayak tracking list, bill of lading itu pasti disiapkan terus teman-teman. Makanya yang harus dihati-hatikan itu adalah biasanya sertifikat of analysis atau ordersnya nih, yang di sembilannya nih. Di ordersnya itu yang tiba-tiba ada organik lah, ada HACP lah, ada tiba-tiba apalagi halal lah, misalkan seperti itu. Nah itu yang harus kalian ngertiin. Oh ternyata tiba-tiba dalam 46A si buyer ini menambahkan halal, sertifikat halal. Berarti kita yang tidak ada sertifikat halal, berarti kita minta amandemen teman-teman. Minta amandemen dulu, minta ganti dulu teman-teman. Kayak gitu. Makanya harus benar-benar dihati-hatiin. Nah nanti juga ada aturan, apakah LC ini bisa menggunakan pihak ketiga atau undername? Bisa teman-teman. Jadi kalian nggak usah kaget, dalam LC itu bisa undername juga teman-teman. Cuman kita lanjut lagi. Nah ini, sorry. Nah, jadi kalau kita mau mencairkan LC tadi, biasanya itu kita fokus ke 46A tadi. Makanya tadi yang diajarkan dari alur LC ini tuh rata-rata di 46A doang. Kenapa? Karena balik lagi 46A itu penentuan kita untuk kayak task list kita. Tadi ada ini, ada itu. Nah, makanya kalau misalkan nanti kita something typo, something masalah, kita harus minta yang namanya description, teman-teman. Nah, ini yang harus dilakukan teman-teman, description atau ada perbedaan nama, misalkan sertifikat originnya harusnya dari katakan pagar alam, tapi tiba-tiba yang ditulis dari COO-nya itu pagar lam, nggak pakai A depannya, itu berarti kita harus diskresi teman-teman. Atau kita mengulangin bikin COO baru yang sesuai dengan pagar alam, kayak gitu teman-teman. Itu
Itu ribet banget, itu bisa sampai 5 bulan, 6 bulan, teman-teman, walaupun itu LC outside. Dan discretion ini yang harus teman-teman harus ketahuin. Discretion ini apa? Discretion ini adalah persetujuan dari si buyernya ACC nggak nih perubahan ini. Jadi kalau kalau buyernya nggak ACC discretion ini, ya wassalam. LC apa biayanya tetap diterima sama buyer, buyer tetap bisa ngeluarin barangnya. Makanya tadi perlunya kita amandemen sebelum kita menjalankan ini, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita sudah terlanjur jalan, kita sudah sampai staffing, kita sudah sampai di atas kapal, kita bisa lakukan namanya terakhir adalah description, teman-teman, atau deskripsi, teman-teman. Kayak gitu. Makanya dari situ nanti biasanya si buyer akan diminta konfirmasi. Bener nggak nih? Elba minta deskripsi nih. Misalkan ternyata beneficiary-nya itu bukan Elba Yoga Saputra, tapi Elba Yoga Saput R. Hanya kurang nih. Itu juga nggak akan pernah bisa cair ke saya, teman-teman. Kenapa? Karena tipe tadi, kekurangan huruf A. Atau mungkin Saputranya SS, misalkan gitu. SS Saputra, gitu kan. Nah, itu karena kelebihan S, atau mungkin AA Putra, karena S itu sama A deketan kan. Dia tipe, jadinya tulisannya AA Putra. Nah, itu juga nggak akan cair, teman-teman. Makanya ini pentingnya kita tuh benar-benar memahami, teman-teman. Ketika kalian sudah ternyata, wah ternyata namanya pihak bank itu kan nggak akan ngeh beneficiary-nya itu adalah Elba Yoga Saputra. Ternyata di Inggris Elba Yoga AA Putra, misalkan kayak gitu. Misalkan gitu, atau mungkin Elba Yoga Sa Saputra, Saputra, misalkan gitulah. Pokoknya ada yang hilang gitu satu hurufnya. Jadi itu kita harus melakukan diskresi tadi, teman-teman. Itu yang ribetnya, teman-teman, atau pembetulan tipe tadi, teman-teman. Dan itu bisa memakan 5 sampai 8 bulan, teman-teman. Yang harusnya kalian 3 minggu, 4 minggu udah cair, bisa jadi 5 6 bulan. Kenapa? Karena bayarnya harus ACC dulu. Kalau bayarnya nggak ACC, wassalam. Dilama-lamain sama dia. Kayak gitu, teman-teman. Oke? Nah, lanjut ke bawahnya. Nah, ini biasa kita lakukan sebagaimana apa namanya? Kita kenapa kadang-kadang LC kita nggak diterima karena kita nggak sesuai, teman-teman, nggak sesuai sama yang diminta. Misalkan tadi di sini ada contoh 0,6, ternyata pas dilakukan 0,7, misalkan kayak gitu. Nah, itu tuh sangat-sangat penting kita tahu. Makanya benar-benar LC ini bukan untuk pemula ya, teman-teman ya. Walaupun memang chance untuk ekspornya lebih tinggi, tapi sebagai pemula itu benar-benar harus dipastikan. Oh, ketika tipe, ketika salah menentukan ini, dia menganggap 0,6, di sini kita menganggap 0,7, itu pasti di reject, teman-teman. Kayak gitu, walaupun barangnya bisa masuk ya, teman-teman ya, walaupun barangnya bisa diterima di negara buyer, barangnya bisa dikeluarin, tapi LC-nya yang nggak cair. Jadi teman-teman harus ngerti ini. Ada quote on quote LC itu bisa dikatakan merugikan si pembelinya atau merugikan pengeksportirnya sebagai kita sebagai eksportir, teman-teman. Cuman untuk keuntungan dari LC juga banyak, itu adalah kepastian dari pembayaran tadi, teman-teman, ketika kita benar semua ya, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu kasus. Mungkin aku akan ungkap sedikit. Jadi ininya normal, mereka melakukan staffing, terus habis itu mereka coba ke bank penerima. Nah, dia di sininya tuh ada perbedaan pemahaman nih. Ketika 46A, mereka masuk di dalam bahasa-bahasa yang nggak jelas nih kalau saya bilang. Jadi kalau kalian LC-nya seperti ini, kalian tolak aja lah. Karena ini susah banget dimengerti, kalian harus minta tuh repeat, apalah ini tuh habis itu mintain isung banknya lah, apalah, ini aneh gitu ya, teman-teman ya. Ini akhirnya yang membuat, nah terus di sini juga dia bilang harus diaplikasikan ke email sini. Padahal ini nggak perlu, teman-teman. Kalian ngapain capek-capek nge-email ini, teman-teman? Nggak perlu, teman-teman. Kalian hanya fokus ke bank. Oke? Teman-teman kayak gitu. Jadi kalian harus tahu yang namanya apa namanya, masih di teks sih, sorry. Jadi kalian harus tahu yang namanya dalam dunia ini, dalam dunia ekspor. Oke, dalam dunia ekspor itu tuh kayak gini-gini nih. Ngapain nih? Kan kalian LC itu letter of credit menggunakan pihak ketiga, menggunakan bank. Berarti kalian nggak perlu capek-capek nge-email ini orang nih. Ngapain nih? Makanya di 46A ini aneh banget, teman-teman. Ini contoh-contoh yang aneh nih di Bangladesh. Makanya di sini di kuning-kuningin juga, ditanda-tandain. Nah, di sini juga dijelasin nih. Setiap package tuh harus diapain kalau nggak salah. Nah, dikasih nama, dikasih tempat. Nah, effort
banget, Bro. Terus habis itu di sini juga dikasihkan COO-nya nih. COO dari company-nya. What the fuck? Maksudnya kalau kita ngomong kasar ya, ini tuh udah pasti kena kali di bawah. Nah, kalau kayak gini kalian bisa lihat nih. Tadi kita lihat F39A. Kalau mungkin ada yang ingat tadi kita akan menjelaskan tentang barangnya, ya enggak teman-teman? Sebentar. Halo, presentasinya masih ada? Masih. Oke, kita lanjut lagi. Coba. Oke, bentar ya, aku coba ulang nih. Oke, hilang ya presentasinya ya, bentar deh. Bentar, bentar. Ya, bentar, bentar, nge-lag, bentar. Kau juga nge-lag. Oke, aman ya teman-teman ya. Udah ada presentasinya? Nah, ini enak nih. Dia ke bawah, gue ke bawah, aku ke bawah. Nah, jadi kalau dalam dalam 40 sini tuh aneh semua lah. Pokoknya administrasinya aneh, semuanya aneh, dan kita tuh bisa dikatakan ini untuk pemula itu sudah pasti nggak akan cair, teman-teman. Bayangin, berarti setiap package, setiap kalian karung lah atau kotak itu berarti kalian harus bikin original dokumen. Ini yang akhirnya membuat Bangladesh itu bisa kejebolan. Jadi bisa dikatakan LC Bangladesh itu kejebolan itu bukan karena Bangladesh ya, tapi karena kepemulaannya eksportir Indonesia, teman-teman. Bukan karena Bangladeshnya. Makanya kenapa waktu itu kita mendatangkan bea cukai juga dari Bangladesh. Bukan kita ya, sorry. IEC dan F4 itu mendatangkan bea cukainya juga. Jadi kita tanyalah sama dia karena si Kosamin kan bea cukai juga, orang bea cukai. Jadi Kosamin itu bilang, kita ngobrol lah sesama bea cukai. Gimana aturan kamu di sana, gimana ininya. Ya, formalitas. Jawabannya formalitas. Ya kita menjalankan sesuai ini, kita oh, seperti itu, kita menerima, bla bla bla. Nah, cuman kalau kayak gini, ini kesalahannya memang di eksportir pemulanya, teman-teman. Kenapa? Karena nggak ngerti LC, hanya tahu LC itu aman. Dan si banknya, ya namanya bank, membaca ini, ya udah, dia nggak akan terlalu peduli tentang isi-isi ini, teman-teman. Tapi dia peduli adalah Swift code tadi, Swift yang MT700-nya ada atau enggak. Swift MT700-nya ada, menunjukkan ini LC, SBLC-nya ada, SNBLC-nya ada, cuman dia nggak ngeh bahwasanya ini yang akhirnya membuat si eksportir Indonesia nggak cair, teman-teman. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian balik ke yang benarnya, itu ada kita mulai dari 4039A, teman-teman. Tadi kita lihat adalah toleransinya. Nah, di sini ada 45A juga, description good-nya juga. Kita menunjukkan barang ini aman atau enggak, barang ini perlu MSDS atau enggak. Nah, ini dijelasin semua, teman-teman, dalam yang benernya kayak gini nih. Jadi, kalau kita lihat LC-nya Bangladesh, awalnya itu dia bener, teman-teman, di atasnya. Nah, sorry. Nah, ininya tuh nggak ada something problem. Dia ada credit number-nya, mereka ada isutnya kapan, 5 Januari, dia ininya expirednya juga dijelasin tanggal September. Jadi sampai sini tuh aman semua, teman-teman ya. Cuman setelah masuk dari 45A ke bawah, mereka tuh aneh-aneh, teman-teman, kayak gitu. Makanya di sini boleh dikirim sebagai parsial, maksudnya satu kontainer atau dua kontainer sekaligus, kayak gitu-gitu, teman-teman. Nah, ininya normal nih, 1 sampai, jadi poin-poin awalnya normal, tapi poin-poin di 45 atau 46A-nya itu menjadi problem, teman-teman. Nah, ini dijelasin ulang. Nah, ini kan sama ya. Nah, sampai 45A, kita balik sebelumnya ke yang benarnya, di bawahnya. Nah, di sini dia benar semua nih, teman-teman. Jadi sama. Nah, cuman di 46A itu beda banget. Nah, ini di sini juga dia dijelasin nih. Ini intinya adalah menggunakan river, tadi teman-teman. River dengan 10 PCT, saya nggak tahu singkatannya apa, cuman intinya adalah dia menggunakan river dan dia perlu suhunya tuh minus 50 derajat kayak gitu, teman-teman, kurang lebih 10 derajat gitu. Nah, ini dijelasin juga harganya sama 0,99,
portnya jelas, di sini juga dijelaskan ada CFR kalau nggak salah. Nah, ini CFR juga, incotermnya. Jadi tuh jelasin kayak gini. Nah, 46A-nya itu beda banget, teman-teman. 46A-nya adalah tanda tangan invoice, packing list dari kita, certificate of hygiene dari kita, fitosanitary dari kita. Di sininya kita menjelaskan nggak ada masalah, clean BL. Nah, terus kalau misalkan ada tambahan pun dibikin simple. Beda banget sama LC-nya sebelum dari Bangladesh tadi, teman-teman. Makanya kalau kita bicara LC yang benar, LC yang simple itu kayak gini, teman-teman. Nggak ada yang ribet, nggak ada kalimat-kalimat yang susah. Kalimatnya itu simple-simple, kayak gini. Dia perlu invoice yang sama-sama ditandatanganin. Berarti ini kan gampang. Berarti kita kirim dulu invoice. Tadi kan kita, kalau kita lihat alurnya, kita kirim invoice, dia tanda tangan invoice-nya, kita tanda tangan invoice-nya, udah bisa nih, teman-teman. Jadi checklist. Nah, ini kan enak ya, teman-teman ya. Nah, terus tadi kita lanjut lagi ke bawah. Nah, kalau misalkan tadi Roy bilang harus ada toleransi, iya nggak? Nah, itu di mana? Itu ditambahkan yang namanya 47A, teman-teman. Ini paling penting. Additional condition. Jadi, kondisi-kondisi yang menentukan kita sesuatu yang berubah-berubah atau sesuatu yang ada tambahan-tambahan lain. Nah, itu pentingnya kalian pelajarin 47A ini, teman-teman. Nah, ini penting harus kalian ngerti. Jadi, bisa ditambahin apa aja, teman-teman. Contoh, tadi Koyo bilang kasih toleransi. Nah, ini dijelasin juga toleransinya apa. Nih, ini dijelasin juga nih, for quantity, misalkan kayak gini. Nah, ini bisa juga. Nah, terus di sini juga dijelasin, misalkan apa, bisa juga originnya dari mana, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan yang namanya third party atau under name, kalian bisa menggunakan namanya third party as a simple, third party document are acceptable atau menggunakan as a per triparty. Jadi maksudnya apa? Jadi pihak ketiga yaitu under name, teman-teman. Jadi kalau kalian belum punya PT dan kalian mau menggunakan under name, kalian harus tulis di 47A ini, teman-teman. Kenapa? Karena si si buyer akan cek, si bank akan cek kamu mengirimkan menggunakan siapa. Maksudnya apa? Apakah yang akan mengeluarkan BL-nya kamu, ataukah pihak ketiga, pihak si sipernya, atau kita yang ngurus sendiri nih, CEO-nya kita ngurus sendiri, balai karantina kita urus sendiri. Nah, berarti kita nggak perlu nambahin 47A. Kayak gitu, teman-teman. Nggak perlu nambahin yang poin 5 nih, teman-teman. Poin 5 dan poin 6. Tapi kalau kita under name, ini wajib ditulis, teman-teman. Wajib ditulis ya, teman-teman. Third party ini penting. Kenapa? Karena third party dokumen are acceptable. Berarti pihak ketiga mengeluarkan dokumen. Misalkan kayak tadi, factory audit, halal, terus habis itu kayak apalagi sertifikat kesehatan, HACP, yang dimana mungkin kita sebagai eksportir kita nggak punya, tapi mungkin di situ ada katakan supplier yang punya. Nah, supplier yang punya, karena supplier sudah punya sertifikat organik, dengan ini kita bisa third party acceptable, kayak gitu, teman-teman. Jadi kita bisa si buyernya bisa menerima berbeda dengan nama PT kita, berbeda dengan nama kita, seperti itu, teman-teman. Berbeda dengan nama sipernya, karena third party, teman-teman. Ingat, karena under name itu adalah third party, pihak ketiga, teman-teman. Makanya di sini teman-teman bisa ngerti bahwa kalau kita belajar alur ekspor seperti ini, teman-teman. Makanya paling penting di sini. Makanya ada toleransi lah. Kalau misalkan kalian mau nambahin pun juga nggak boleh yang bikin yang ribet-ribet, bikin yang simple dan dimengerti sama si buyer sama kitanya juga. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau kita bicara alur ekspor seperti ini, teman-teman. Nah, dari sini baru kita akan cair bagaimana kalimat tadi yang di awal. Nah, ini sesuai dengan ini. Jadi ketika kita sudah selesaikan dengan 46A-nya, selesai semuanya, kita akan cair, teman-teman. Seperti itu. Nah, aku nggak bahas kenapa di Bangladesh ini kita nggak cair ya, teman-teman. Karena di sini banyak, dan mungkin teman-teman nanti kalau ada waktu lebih panjang kita bisa jelasin kenapa juga. Karena kita mengejar waktu Jumatan ya, teman-teman. Gitu dulu. Mungkin dari saya gitu, teman-teman. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan sekarang ya, teman-teman. Jadi yang paling penting tuh dari ini adalah kalian memahami ini dulu nih, teman-teman. Alurnya dulu, teman-teman. Tadi kalau misalkan nggak kelihatan yang kuning-kuningnya seperti ini bisa di screenshot. Alur penerbitannya dulu gimana? Yang pasti ada sales kontrak yang saya bilang tadi. Sales kontrak ini, terus dari sales kontrak oke, terus habis itu kita masuk ke draft sales, sama-sama di okein. Nah, terus dari sini nanti semuanya bla 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 sampai konfirmasi ke pihak bank. Nah, ketika sudah isut pun terakhir ya, teman-teman, kalau misalkan berbeda, kalian melakukan yang namanya amandemen, teman-teman. Kenapa? Karena nggak sinkron ya isi LC-nya kayak gitu. Makanya ini harus di amandemen. Kalau ditanya
rugi dong kita nggak ngejalanin. Bro, yang rugi itu bayarnya bukan kita. Kenapa? Karena bayarnya sudah mengeluarkan terbit LC, terbit dari LC itu dia ngeluarin uang, dan kalau dia nggak amandemen dia akan rugi. Tapi beda kalau misalkan diskresi tadi. Diskresi itu adalah kesalahan dari kita biasanya teman-teman kayak gitu. Nah di situ paling penting lagi kita adalah cara bacanya, cara baca LC-nya teman-teman. Di sini kalian harus bisa ngerti ada poin-poin pentingnya, dan paling penting itu adalah di 47A kalau bagi saya sebagai undername. Tapi kalau misalkan 46A, kalau misalkan masih pemula harus benar-benar dibaca dan dimengerti ya teman-teman ya. Dan selebihnya itu adalah yang kalian harus jaga adalah tipe-tipenya. Jangan sampai kalian tipu. Karena kalau tadi balik lagi, beneficiary-nya tipe, misalkan Bank BCA, ada Bank Mandiri misalkan gitu. Kalian tulisnya Bank Mandiri, Mandiri misalkan gitu, Mandi misalkan gitu. Nggak pakai ri gitu kan. Nah itu udah pasti bakalan kena apa namanya? Kena discretion atau nggak bakalan cair teman-teman. Kayak gitu. Jadi benar-benar harus apa namanya? Dikatakan harus di inilah, nggak boleh tipe, nggak boleh semuanya kayak gitu. Kayak ketika kalian lihat di dalam LC itu tipe, kalian lakukan amandemen kalau misalkan kalian belum jalan sama sekali. Tapi kalau sudah staffing dan sudah melakukan pengiriman BL dan ditolak, berarti kalian minta discretion kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin gitu dulu. Nah tadi tadi ada yang angkat tangan nggak jadi ya teman-teman. Oke, jadi gitu teman-teman. Oke, nah ini ada tangan siapa? Tadi siapa nih yang pertama? Kak Agri Daya nih. Halo, Kak Agri Daya. Halo Mas Elba. Siap. Dari mana dan mau tanya apa nih? Dan siapa nih? Perkenalkan Mas Elba, saya Reza dari Bogor. Siap. Mau Mhm. tanya Mas Elba, tadi kan LC termasuk Mhm. yang bermasalah itu